Salam Pramuka. Berjumpa lagi dengan Belajar Pramuka Penggalang bersama Kak Antoni. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teori dasar tali temali. Teori ini perlu diketahui oleh anggota pramuka sebelum kalian melaksanakan praktek tali temali atau pioneering. Pengertian tali temali. Tali temali adalah ilmu kepramukaan yang mempelajari tentang pemanfaatan tali dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengikat, menarik, dan lain sebagainya. Ada 4 istilah umum yang ada pada tali temali. Yang pertama adalah simpul. Simpul adalah hubungan tali dengan tali. Yang kedua adalah ikatan, merupakan hubungan tali dengan benda lainnya seperti tiang, tongkat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah anyaman. Anyaman merupakan seni dalam merangkai tali sehingga memiliki nilai seni dan nilai jual. Yang keempat, pioneering. Pioneering merupakan teknik merangkai tongkat dan tali sehingga menjadi objek yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa saja contoh dari masing-masing istilah tersebut. Yang pertama adalah simpul. Contoh simpul dalam kehidupan manusia dan dalam kepramukaan sangat banyak. Yang pertama adalah simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang paling sederhana dalam kepramukaan, sehingga simpul ini mudah untuk dilepas. Yang kedua adalah simpul mati. Simpul mati merupakan simpul yang digunakan untuk menalikan 2 tali yang sama besarnya dan dalam keadaan kering. Yang ketiga adalah simpul jangkar. Simpul jangkar digunakan dalam pembuatan tandu, mengikat cincin, mengikat balok, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula simpul pangkal. Simpul pangkal digunakan untuk memulai sebuah ikatan, mengikatkan tali pada tiang, membuat tandu, maupun membuat tenda. Ada pula simpul tambat, digunakan untuk menarik atau menyeret balok, kayu, atau pohon, menambatkan tali pada tiang, dan memulai sebuah ikatan. Selanjutnya ada pula simpul tiang. Simpul tiang digunakan untuk mengikat leher hewan agar tidak tercekik. Biasanya sering diikatkan pada leher kambing. Ada pula simpul kembar atau nelayan, digunakan untuk menalikan 2 utas tali yang sama besar namun dalam keadaan basah. Ada pula simpul lasso yang biasa digunakan untuk menjerat hewan buruan. Simpul ujung tali digunakan untuk menahan pintalan tali agar tidak terurai atau terlepas. Dan yang terakhir adalah simpul anyam yang digunakan untuk menghubungkan 2 tali yang beda ukurannya dalam keadaan kering. Kemudian ada ikatan. Ikatan merupakan hubungan tali dengan benda lainnya. Contoh yang pertama adalah ikatan canggah. Digunakan untuk menghubungkan 2 tongkat atau menyambung tongkat, sehingga bisa digunakan sebagai tiang bendera dan lain sebagainya. Kemudian ada ikatan kaki 3 yang biasanya dipakai untuk membuat tripod maupun tungku memasak. Kemudian ada ikatan palang yang menggabung 2 tongkat dengan ikatan berbentuk vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir ada ikatan silang yang menggabung 2 tongkat dengan ikatan yang berbentuk menyilang. Kemudian ada anyaman. Contoh anyaman, yang pertama ada anyaman pendek, yang kedua anyaman mata, yang ketiga anyaman ujung tali, yang keempat anyaman rantai untuk memperpendek tali, yang kelima ada anyaman cincin yang digunakan untuk mengikat hasduk dan sapu lidi, dan yang terakhir ada anyaman 3 dan anyaman 4 yang biasanya dipakai untuk mengepang rambut. Pioneering. Pioneering merupakan teknik tali temali yang merangkai tongkat dengan tali sehingga menjadi objek yang bermanfaat bagi manusia. Contoh pioneering dalam kepramukaan seperti menara pandang yang digunakan untuk melihat lokasi sekitar dari ketinggian sehingga memperluas pandangan. Yang kedua adalah meja makan yang digunakan
untuk kegiatan makan-makan bersama satu regu ketika perkemahan. Yang ketiga adalah gapura sebagai tanda masuk bumi perkemahan atau masuk tenda. Ada jembatan kayu yang digunakan untuk menyeberang sebuah sungai. Ada pula tandu atau drakbar yang digunakan untuk mengangkat siswa yang sakit atau pingsan. Dan yang terakhir ada rak piring dan jemuran yang digunakan untuk meletakkan alat makan dan mengeringkan pakaian yang basah. Terima kasih telah mengikuti materi dengan baik sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kakak akhiri, salam pramuka.